Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah aja, kita tetap berpakaian rapi dan sopan selayaknya beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di live streaming GBI Channel pada hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hidup kita, jiwa kita, agar kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
Kau selalu menolong setiap kami Tuhan. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Jangan semua kita yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Dia selalu menolongku. Kau yang selalu menolong kami selalu. Kau yang selalu menjaga setiap kami sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu begitu baiknya Kau firman kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang baik, yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Oh, tak habis-habisnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan kami akan menaikkan ibadah kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar ibadah ini menyenangkan hati-Mu Roh Kudus, ibadah ini menyenangkan-Mu ya Bapa, dan kami semua diberkati Tuhan. Oh, setiap jemaat-Mu Tuhan diberkati, setiap jemaat-Mu yang di rumah yang menonton Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Pakai dan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pakai Tuhan mereka Tuhan dalam pelayanan ini. Juga hamba-Mu sebentar Tuhan. Biar firman yang akan disampaikan Tuhan menjadi kekuatan Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan dalam menjalankan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami buka ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya ingin percaya bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersorak bagi Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan Tuhan
kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, hanya Kau. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebelum kita coba bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tuhan, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan, Allah jawaban kami. Yesus Kristus, tidak ada lagi Tuhan tempat di mana kami berharap, tempat di mana kami bersandar, tempat di mana kami diberikan jawaban yang begitu indah hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Pimpinan Tuhan di dalam keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami. Dan saat ini kami buka hati kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam kebenaran-Mu.
Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan Roh Kudus bekerja di dalamnya, sehingga setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Haleluya, shalom. Mari kita buka hati kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka kita bersama-sama Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran 13 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pimpinan Tuhan di masa new normal. Bangsa Israel mengalami masa new normal dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka keluar dari tanah Mesir yang kurang lebih 300 tahun. Mereka diperbudak di sana. Dan kemudian melalui Musa, Tuhan pakai Musa dan Harun, dan mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dan mulailah mereka memasuki era baru dalam hidup mereka. Dari budak, kemudian mereka menjadi seorang yang bebas, dimerdekakan, saudara. Dan mereka harus terbiasa di dalam era new normal waktu itu. Hari-hari ini kita juga masuk dalam era new normal, saudara. Hari-hari yang tidak terbiasa kita lakukan untuk menjaga jarak kekasih Tuhan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi ya kita harus tetap mengikuti seperti itu himbauan pemerintah bagi setiap kita untuk kebaikan kita juga. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mengalami pimpinan Tuhan di era new normal ini. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan dengan tiang api. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam memimpin hidup kita. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan bekerja itu dengan cara yang sempurna. Tuhan bekerja dengan cara yang sempurna. Perhatikan, Tuhan menuntun bangsa Israel bukan hanya pada malam pagi hari, tetapi juga siang hari. Dan kemudian Tuhan menyiapkan perangkat. Ada tiang awan yang menuntun mereka pada pagi hari, siang hari, dan kemudian ada tiang api yang menuntun mereka pada malam hari. Karena perjalanan mereka bukan hanya saat pagi hari, tiba-tiba ketika awan itu berjalan mereka harus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bisa pagi, bisa siang, dan bisa malam, saudara. Yang jelas mereka harus terus mengikuti perintah Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu dalam hidup mereka. Karena kalau tidak kekasih Tuhan, kehidupan mereka akan berubah. Tanpa Tuhan, hidup kita ini akan tersesat. Tanpa pimpinan Tuhan, hidup kita ini akan terpuruk. Kalau kita baca begitu banyak tokoh dalam Alkitab, ketika mereka keluar jalur dari Tuhan, maka hidup mereka mulai tersesat. Ketika mereka keluar jalur dari Tuhan, hidup mereka mulai terpuruk, saudara. Saul awalnya begitu bagus mengikuti Tuhan,
Tetapi ketika Saul sudah mulai nyeleneh, sudah tidak mau lagi mengikuti perintah Tuhan, dia mau mulai berjalan dengan caranya sendiri, mulailah dia terpuruk sampai pada akhirnya dia meninggal dan keturunannya tidak menjadi raja, beralih kepada Daud. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu tidak bekerja dengan serampangan. Tuhan tidak bekerja asal-asal saja saudara, asal kasih keluar Israel dari Mesir sudah selesai. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bukan bekerja hanya sewaktu-waktu, tetapi Tuhan bekerja itu sepanjang waktu. Kita sebagai orang tua pun saudara, kalau memimpin anak-anak kita, menuntun anak-anak kita nggak bisa sepanjang waktu. Kenapa? Karena ada saatnya di mana kita harus istirahat, di mana ada saatnya kita bisa tidur, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan itu bekerja dengan cara sempurna. Dia tidak pernah tertidur, bahkan saat kita tertidur pun Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap melihat hidup kita. Kenapa? Jalan-jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan-jalan Tuhan sempurna. Kita bisa gagal, kita bisa lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Dan sampai hari ini, ketika kita mempercayakan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, percayalah Tuhan akan membawa kita di dalam jalan-jalannya yang sempurna itu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah serampangan. Tuhan tidak pernah asal kerja. Dia melakukan sesuai dengan identitasnya sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja. Dan yang kedua, cara kerja Tuhan itu setia. Ayat yang ke-22 katakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tidak beralih, menunjukkan bagaimana Tuhan konsisten dengan pekerjaannya. Kalau Tuhan sudah menempatkan tiang api dan tiang awan, maka itu tidak akan beralih. Jadi saudara, bangsa Israel tidak akan mungkin mereka akan tersesat selama mereka mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Karena kenapa? Tiang awan dan tiang apinya tidak beralih. Tuhan begitu konsisten dengan caranya. Dan sampai hari ini cara kerja Tuhan tetap sama. Tuhan tetap konsisten. Saudara, kita manusia bisa berubah. Hari ini kita bisa katakan ya, besok kita katakan tidak, saudara. Demikianlah sebaliknya, karena kita melihat situasi. Apalagi kita juga bisa berbohong untuk membela kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berbohong. Dia ya dan amin. Dialah kebenaran itu. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menyatakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Artinya saudara, Tuhan akan tetap menolong kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dia tidak beralih dari tempatnya, saudara. Suatu saat ada suami istri, mereka naik mobil, saudara, dan sang istri berkata kepada suami yang saat itu sedang bawa mobil, "Pak, kok sudah sekian tahun pernikahan kita, kayaknya Papa mulai berubah deh. Sikapnya Papa agak berubah deh terhadap Mami."
Kok seakan-akan papi itu terlalu agak menjauh dari mami. Akhirnya sang suami berkata pada istrinya, "Mami, semenjak kita menikah sampai sekarang, papi itu terus berada di belakang setir. Papi tidak berubah. Yang menjauh itu mami. Papi selalu berada di belakang setir." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan sudah berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau dulu selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tapi kok Tuhan, sepertinya sekarang ini seakan-akan Tuhan kok agak jauh. Seandainya Tuhan bisa langsung berbicara kepada kita, "Anakku, saya tidak pernah beralih dari tempatku, anakku. Tetap posisiku semula. Sebenarnya yang menjauh itu engkau." Tanpa kita sadari, saudara, yang menjauh itu bukan Tuhan. Yang menjauh itu kita. Dulu kita begitu setia ikut Tuhan, begitu setia beribadah, begitu setia di dalam memberi, saudara, begitu setia mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Tetapi kemudian seiring dengan waktu, ketika keadaan situasi mulai berubah, ekonomi kita mulai berubah, mulailah juga, saudara, doa-doa kita mulai, yang dulu bisa setiap hari bisa berapa jam, berapa kali, saudara, mulailah kita undurkan doa-doa kita. Puasa dulu seminggu 2 kali, sekarang puasa seminggu sekali, bahkan kadang-kadang puasa menjadi sebulan sekali, saudara. Tanpa kita sadari, kitalah yang berubah dengan tidak beralih. Demikianlah posisi Tuhan sampai hari ini. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10, saudara, kalau kita baca, firman Tuhan katakan bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Jalan Tuhan selalu, saudara, berbicara tentang kasih setia Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan di dalamnya. Jadi seandainya pun ada perubahan, yang berubah itu bukan Tuhan, tetapi seringkali yang berubah adalah kita. Itulah sebabnya di masa era new normal ini, saudara, mari terus hidup dalam pimpinan Tuhan, dan saudara akan melihat kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Kalaupun seandainya kita introspeksi diri dan kemudian kita melihat bahwa kitalah yang berubah, marilah kita kembali belajar untuk setia. Karena percayalah, saudara, sampai hari ini Tuhan selalu menolong. Amin. Sampai hari ini Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Sampai hari ini Tuhan selalu mengenyangkan kita. Tuhan tidak akan berubah sama sekali. Ini cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu bekerja dengan cara yang sempurna, dan Dia adalah Tuhan yang setia. Nah, sekarang masalahnya kembali kepada kita, respon kita sebagai anak Tuhan. Respon kita di dalam mengikuti Tuhan dan pimpinan Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk percaya dan terus melangkah. Percaya dan terus melangkah. Kenapa, saudara? Karena setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, akhirnya Firaun beserta dengan tentaranya itu mengejar bangsa Israel. Dan saya percaya kalau kita baca, saudara, rupanya memang Tuhan izinkan seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan sampai kita berpikir kalau kita ikut Tuhan, masalah itu sudah tidak ada. Kalau kita sudah ikut pimpinan Tuhan, saudara, kita pikir tidak ada lagi pergumulan. Tetap ada, saudara. Baru saja bangsa Israel keluar dari Mesir,
Mereka sudah langsung dikejar oleh Firaun, langsung dikejar dengan tentara-tentaranya, bahkan dengan kereta-kereta besi dan kereta-kudanya yang terkenal hebat, saudara. Bangsa Israel berseru-seru, dan kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu hebat. Ketika Tuhan melalui Musa, dia mengangkat tongkat Tuhan itu, otoritas Tuhan itu, laut terbelah dan jalan keluar bagi Israel mulai terbuat. Mereka keluar, saudara, menyeberangi laut terbelah. Mujizat yang luar biasa yang sampai hari ini belum pernah terjadi. Tetapi kemudian setelah bangsa Israel menyeberang, Mesir yang kemudian menyusul, saudara, mereka juga mencoba-coba menyeberangi laut terbelah itu. Ketika mereka masuk ke dalam laut itu, laut kembali menutup. Dan apa yang terjadi? Firaun dengan para pasukannya terjebak di laut terbelah, dan akhirnya mereka mati tenggelam, saudara. Tuhan yang berperang mengganti orang-orang Israel. Tuhan yang berperang melawan orang-orang Mesir. Tuhan yang berperang membela orang-orang Israel. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setelah itu, saudara, sudah tahu apa yang terjadi? Bangsa Mesir akhirnya menyadari bahwa memang orang Israel itu dipimpin oleh Tuhan yang hebat. Dan kalau kita baca selanjutnya sejarah, kalau kita baca di Keluaran, saudara, maka rupanya ketika bangsa-bangsa lain mendengarkan apa yang terjadi di kisah ini, hati mereka ciut. Ketika bangsa Israel masuk ke daerah mereka dan berperang melawan mereka, mereka sudah ciut ketika mereka mendengar bagaimana Tuhan membuka laut terberau, laut yang begitu besar bagi bangsa Israel, dan dengan saat yang bersamaan juga laut itu menenggelamkan pasukan-pasukan Mesir, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itulah sebabnya kalau kita ingin terus merespon pimpinan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap percaya sama Tuhan dan engkau terus melangkah. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita sudah mulai kecewa dengan situasi yang terjadi. Tapi kalau engkau percaya dengan pimpinan Tuhan, percayalah ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Walaupun, saudara, ada masalah pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup, engkau pasti melewati itu. Kenapa kita pasti melewati? Karena ada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, endingnya itu kemuliaan. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, di Keluaran pasal 14, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita akan bergidik bagaimana Tuhan bekerja membela bangsa Israel. Dan saudara tahu, hari ini Tuhan terus bekerja untuk membela saudara dan saya. Tinggal masalahnya, bagaimana kita mau merespon. Kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya dan terus melangkah. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, skenario-nya Tuhan dalam kehidupan kita seringkali memang berbeda dengan skenario-nya kita. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa jalanmu itu bukan jalanku, rancanganmu itu bukan rancanganku. Nah, bagaimana kita mau mengikuti skenario Tuhan? Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya bahwa memang rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Ada kesaksian yang indah dari seorang dokter muda di Italia, di Milan. Sebelum masih bulan Februari, saudara, rumah sakit di mana dia praktik di situ masih seperti biasa.
ketika masuk bulan Maret, mulailah penderita COVID-19 yang terpapar COVID-19 itu mulai masuk di rumah sakit, di mana dia praktek 1 orang, 2 orang, 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 2000. Itu semakin banyak, saudara. Sementara mereka hanya beberapa dokter di situ. Awalnya mereka biasa saja, tetapi ketika semakin banyak pasien masuk ke rumah sakit, mulailah dia kewalahan. Nah, dokter muda ini seorang ateis. Sebenarnya keluarganya itu adalah keluarga Kristen, saudara. Cuma dokter muda ini ketika dia sudah mencapai posisi dokter, dia berkata bahwa Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan sains dan pengetahuan, teknologi. Teknologi itu, sains itu, saudara, begitu tinggi. Dengan teknologi, dengan sains akan menjawab semua masalah yang ada di dunia. Sehingga akhirnya dia tidak percaya Tuhan. Mulailah dia percaya dengan sains, dia percaya dengan teknologi, dan dia tinggalkan Tuhan. Tetapi ketika dia melihat begitu banyak orang, saudara, yang terpapar COVID-19 dirawat, mulailah matanya mulai terbuka. Di tengah-tengah kecanggihan teknologi dan sains pengetahuan, tidak ada obat. Mereka hanya berusaha bagaimana mengobati para pasien itu. Yang paling tidak pasien ini bisa bertahanlah dengan COVID-19 itu. Yang kalau hidup ya hidup, sudah. Tapi kalau mati, karena setiap hari di rumah sakit di mana dia praktek itu orang mati terus. Tapi kemudian dia melihat ada seorang pastor, umurnya kurang lebih 75 tahun. Pastor ini selalu datang di rumah sakitnya, dan dia selalu bawa Alkitabnya, dan dia bacakan itu firman Tuhan kepada para pasien. Setiap hari dia datang membacakan firman Tuhan kepada para pasien, bahkan kadang-kadang memegang pasien itu. Sang dokter muda yang ateis ini melihat pastor itu setiap hari dan hatinya bisa tersentuh. Dia melihat bahwa sains dan teknologi tidak bisa memberi jawaban dengan semua masalah yang terjadi di dunia. Dengan adanya kematian setiap hari, dia melihat pastor itu, dan kemudian mulailah dia kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat jawaban sesungguhnya. Sains dan teknologi tidak sepenuhnya dapat memberi jawaban kepada kehidupan manusia. Sains dan teknologi tidak bisa sepenuhnya memberikan jawaban bagi pergumulan manusia. Anak muda ini, dokter ini akhirnya sadar, yang memberikan jawaban yang sesungguhnya itu hanya Tuhan. Dan akhirnya, saudara, skenario hidupnya mulai berubah. Yang awalnya dia tinggalkan Tuhan karena dia pikir sains dan teknologi menjawab kebutuhan, mulailah dia kembali kepada Tuhan. Dan walaupun pastor itu, saudara, yang tiap hari layani orang kena COVID-19 itu, akhirnya juga meninggal, saudara. Yang dia berkata dalam kesaksiannya, suatu saat saya juga akan bersama-sama dengan pastor itu, saya akan kembali juga kepada Tuhan. Tapi selama masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku, maka saya akan berusaha untuk merawat orang-orang yang sakit ini. Tetapi dengan pandangan yang berbeda lagi. Bukan dengan dia mengandalkan sains teknologi dengan ilmu pengetahuannya, tetapi dengan pendekatan Tuhanlah menjadi jawaban bagi orang-orang sakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak di dalam kehidupan kita masih mengikuti skenario hidup kita. Kita menganggap hidup kita hebat, kita bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saudara, masih ada batas-batas dalam hidup ini. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita lebih taat kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan seorang bernama Yusuf, awalnya dia mendapat mimpi yang begitu cantik, begitu bagus. Ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dia melihat ada bahwa berkas gandumnya yang diikat itu bersama berkas gandum saudara-saudaranya. Ketika dikumpulkan berkas gandum saudara-saudaranya itu pada sujud kepada berkas gandumnya dia. Saudara-saudaranya marah, loh, emang kami harus nanti sujud sama kamu? Lebih parah lagi ketika Yusuf mimpi,
bermimpi saudara, dan dia melihat bintang-bintang, 11 bintang dengan mata bulan dan matahari, itu juga sujud menyembah dia. Bapaknya juga Yakub sempat tegur Yusuf, loh emangnya kami ini orang tuamu nanti menyembah kamu dengan saudara-saudara? Tapi ini kan mimpi saudara. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ini kan mimpi yang kelihatannya memang nanti Yusuf jadi orang hebat itu. Tetapi kenyataannya dia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi akhirnya dia dijual sebagai budak. Dan saudara tahulah kalau budak diperlakukan seperti bagaimana, nggak manusiawi saudara. Walaupun akhirnya suatu saat dia dipercaya oleh tuannya Potifar, saudara, untuk mengelola di dalam rumah tangga Potifar, tetapi kemudian akhirnya difitnah lagi oleh istri Potifar, saudara, sehingga akhirnya dia masuk di dalam penjara. Dan saudara tahu penjara seperti bagaimana? Dia harus melalui jalan yang tidak seperti yang dalam mimpi itu. Tetapi kemudian akhirnya bagaimana ketika Tuhan membuka segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika ini memang Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun, saudara. Tinggal bagaimana kita mau belajar tetap taat sama Tuhan. Kita mau tetap belajar kepada firman Tuhan. Karena kalau saudara kita mau belajar kepada firman Tuhan, kita mau taat, saudara tahu karakter kita akan terbentuk dari firman Tuhan. Semakin banyak kita dengar firman di dalam kehidupan kita, semakin banyak karakter-karakter terbentuk di dalam kehidupan kita. Saudara baca kisah Yusuf, bagaimana dia tetap mempertahankan kesuciannya ketika dia dirayu oleh istri Potifar, saudara, dia tetap kuat. Dia mempertahankan hidup yang kudus dari Tuhan. Kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan, firman Tuhan itu akan membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Yang dulunya kita pemarah, mulailah kita menjadi penyayang. Yang dulunya kita menjadi pendendam, mulailah kita menjadi orang yang mengampuni, saudara. Dulu orang kita begitu sombong, tetapi mulailah kita menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Kita biarkan firman itu membentuk hidup kita, karakter hidup kita. Saudara terus melangkah dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjalan di dalam skenario-Nya. Dan hal yang terakhir, bagaimana kita meresponi pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur dan jangan mengeluh. Sekali lagi, tetap bersyukur dan jangan mengeluh. Kalau kita kembali kepada kehidupan bangsa Israel, saudara, walaupun mereka sudah melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan, setiap kali mereka mengalami masalah, setiap kali mereka mengalami pergumulan, mereka menjadi marah sama Musa, mereka menjadi marah sama Tuhan, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka selalu berkata, kalau gitu kami kembali ke Mesir saja, kami tidak mau mati di padang gurun ini. Setidaknya kalau kami mati di Mesir, masih ada kuburan kami di sana. Kami tidak mau kelaparan di Mesir ini. Kami tidak mau kehausan di sini. Walaupun Tuhan sudah kirim mana, saudara, Tuhan sudah pelihara mereka, ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, masih saja mereka tetap bersungguh-sungguh. Saudaraku, kalau kita sudah menikmati pimpinan Tuhan hari ini, mari kita belajar bersyukur. Kalau kita terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini jadi berat, saudara. Hidup ini berat. Kalau kita banyak mengeluh, pertanyaannya, banyakkan mana? Kita bersyukur atau kita mengeluh kepada Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bagaimana kita membuat mengucap syukur ini merupakan gaya hidup kita. Bersyukur ini merupakan cara hidup kita, saudara. Karena dengan bersyukur, saudara tahu, hidup kita ini menjadi kaya. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, dan akhirnya memang kita menjadi kaya. Kenapa? Karena kita anggap semua yang ada ini semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan.
Yang paling bahaya itu kalau kita terlalu banyak mengeluh, kita padahal sudah punya segalanya. Ya Tuhan, tetanggaku sudah ganti mobil Tuhan, mobilku ini masih mobil tahun berapa Tuhan? Tetangganya beli rumah baru lebih besar, ya Tuhan, rumahku ini sudah lama juga Tuhan perlu ganti rumah baru. Pada orang lain masih kontrak rumah, saudara, masih kos dan sebagainya. Dia sudah punya rumah bagus, tapi karena dasarnya tidak banyak bersyukur, dasarnya hanya mau mengeluh dan mengeluh. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk mengeluh, saudara. Tetapi sebenarnya pun sebagai anak-anak Tuhan, terlalu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara tahu, inilah yang menjadi kekayaan kehidupan kita. Kekayaan kehidupan kita. Kita nggak lihat kanan dan kiri, yang kita lihat hanya Tuhan. Dan apapun yang kita miliki sampai hari ini, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, kita selalu mau bersyukur. Dan kita semua jadi kaya, saudara. Orang datang kepada kita, kita tersenyum penuh dengan sukacita. Orang cemburu sama kita. Karena kekayaan itu lahir dari hati. Dengan hati yang bersyukur. Kekayaan itu bukan lahir dari benda-benda materi yang kita miliki. Kekayaan itu lahir dari hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan, maka itu akan menghilangkan ketakutan kita. Ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan, itu akan menghilangkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita akan bersandar kepada Tuhan. Hidup kita beralih kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Dan Tuhan mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Dan kita bersyukur, saudara. Sehingga kekhawatiran kita, ketakutan kita yang sudah mulai ada, tiba-tiba dia akan pergi lagi. Karena Yesus sendiri katakan, jangan khawatir tentang memakan, minum, dan pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Karena itu saudaraku, bersyukurlah. Responi pimpinan Tuhan dalam hidupmu, untuk tetap belajar percaya dan melangkah bersama Tuhan, dan tetap bersyukur, dan jangan banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap memimpin hidup kami. Bahkan situasi apapun yang terjadi di hidup kami, Tuhan, kami percaya Tuhan yang memimpin kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang sempurna. Ajar kami terus percaya, Tuhan. Ajar kami terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berjalan bersama kami. Haleluya Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang
Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib untuk bisa dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terus di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, kami percayakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami sadar Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Sampai hari ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama dengan kami. Itulah sebabnya kami terus percaya Tuhan dan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Hidup dari ketaatan kepada ketaatan dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Jamah seluruh hamba-Hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Jamah Tuhan, mereka dalam kelemahan saat ini, mereka dalam sakit saat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Kami percaya kuasa bilur-Mu tidak berubah. Tuhan yang kami sembah tidak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan. Hari demi hari kami juga belajar setia kepada Tuhan. Hari demi hari kami belajar taat kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini, di era new normal ini. Tuhan tolong dalam penanganan COVID secara khusus Tuhan, agar Tuhan mereka dapat dengan maksimal bekerja dengan lebih baik lagi Tuhan, bersatu padu dengan seluruh pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah. Dan kami akan melihat
dalam pimpinan dan anugerah Tuhan, COVID-19 akan semakin menurun. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih ekonomi bangsa kami juga Tuhan tolong, sehingga ekonomi bangsa kami tidak terpuruk, tapi ekonomi bangsa kami tetap stabil, keamanan bangsa kami tetap stabil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah Presiden kami beserta seluruh jajarannya Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan daripada-Mu untuk memerintah bangsa ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Ya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebelum itu minta saudari Stella untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat berkat pada pagi siang hari ini Tuhan, buat firman yang nyata bagi kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya kami akan menabur Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat mengirimkannya pada rekening yang tertera di slide yang ada di atas. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Dan dalam pujian ini menjadi pengakuan kebenaran Tuhan.
di akhir ibadah ini kami persembahkan kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan biarlah ibadah kami sungguh-sungguh mengalami perkenanan Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan mengalir atas setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau hari ini dengan segenap hati mereka. Ketika mereka beribadah memuliakan Tuhan, berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sekali lagi doa hamba-Mu, pimpinlah kami, hidup kami, seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan di era new normal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu bersama kami, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan yang membuat keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bakul-bakul kami senantiasa terpenuhi. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami percaya Tuhan yang mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kami belajar untuk taat akan firman-Mu. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Biarlah segala berkat dan anugerah berlimpah dan limpah dan Allah Bapa, kasih setia, damai sejahtera dan sukacita besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai hidup kita, mengalir di dalam kehidupan kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.